Ya kita lihat dulu apakah ya reklamasi sebenarnya bukan bagian dari giant seawall gitu, tapi keberadaan tembok ini akan ada kaitannya sama reklamasi itu aja ya. Bappenas segera menyelesaikan kajian tembok raksasa di Teluk Jakarta. Hasil kajian ini akan menentukan nasib reklamasi Teluk Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara signifikan mengatasi kabut asap hingga ke titik nol. Dua menteri akan hadir dalam Prime Time News kali ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Keduanya akan menyampaikan sejumlah capaian di bidangnya masing-masing di dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi JK. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News kali ini bersama saya, Andini Effendi. Kajian tentang National Capital Integrated Coastal Development atau lebih dikenal dengan proyek Giant Seawall akan selesai akhir Oktober. Hasil kajian ini akan menentukan nasib reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah pusat sangat menaruh perhatian terhadap ibu kota negara Jakarta. Sebab intrusi air laut saat ini sudah menyentuh wilayah Monas akibat penurunan tanah yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, kajian tentang National Capital Integrated Coastal Development atau lebih dikenal proyek Giant Seawall akan selesai akhir Oktober ini. Bappenas membuka dua kemungkinan apakah Giant Seawall akan berada di tengah laut atau di sepanjang pantai. Hal ini akan berpengaruh terhadap kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab reklamasi harus disesuaikan dengan proyek nasional Giant Seawall. Yang paling penting kebutuhan tanggul lautnya seperti apa, apakah itu cukup di sepanjang pantai atau harus di laut. Ya itu sekarang yang lagi jadi pertimbangan kita. Ya. Kira-kira selesai kapan, Pak? Ya akhir Oktober kita janji lapor ke Presiden. Ya. Kalau Giant Seawall jelas dari kita. Kalau reklamasi ya kita lihat dulu apakah ya reklamasi sebenarnya bukan bagian dari Giant Seawall gitu, tapi keberadaan tembok ini akan ada kaitannya sama reklamasi itu aja. Ya. Sementara itu proyek reklamasi Teluk Jakarta masih mengundang kontroversi. Terkait hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat terjadi ketegangan. Era Menko Kemaritiman Rizal Ramli, proyek reklamasi pernah dihentikan. Namun pengganti Rizal Ramli, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, memberi lampu hijau terhadap reklamasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyebut proyek reklamasi tidak membutuhkan izin Kemenko Kemaritiman. Dasarnya bukan izin Menko Maritim, ini soal apa reklamasi pulau. Ini nggak ada urusan dengan izin Menko Maritim. Ini izinnya jelas dari Kepres, nggak ada urusan dengan Menko Maritim. Menko Maritim hanya mengkoordinir supaya ini berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Jika format proyek Giant Seawall sebagai proyek nasional sudah diputuskan, maka proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Tim Liputan Metro TV. Mantan Menteri Keuangan yang sekarang menjabat Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengemban tugas yang tidak ringan. Pengkajian, pengkoordinasian, dan juga perumusan kebijakan termasuk penyusunan RAPBN bersama Menteri Keuangan menjadi domain tugas kementerian yang dipimpin oleh Bambang Brojonegoro. Untuk mengetahui secara langsung kita sudah bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami, juga hadir bersama kami di sini anggota dari Komisi 11 Fraksi PDIP Pak Hendrawan Supratikno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita bicara dulu soal Bappenas dulu nih Pak. Bapak baru menempati Bappenas sebelumnya di Kementerian Keuangan begitu. Apa yang kira-kira sampai saat ini sudah dilakukan Bappenas setelah ditinggalkan waktu itu Sofyan Jalil dan sebelumnya Andrinov Caniago. Yang menjadi PR Pak Bambang pada saat itu apa Pak yang utama? Ya, tentunya tugas utama Bappenas adalah membuat perencanaan baik yang jangka menengah 5 tahun, di mana RPJMN yang kita miliki sekarang adalah penerjemahan dari nawacita dalam bentuk yang lebih detail, lebih operasional. Nah, kemudian setiap tahunnya
Bappenas menyusun rencana kerja pemerintah. Nah, kalau ditanya apa yang sekarang menjadi PR kita ingin sekarang agar perencanaan itu benar-benar bisa memadukan program-program kementerian lembaga yang selama ini sering tidak terkoordinasi satu sama lain. Karena itu Presiden pada waktu Menteri sebelumnya sudah menyampaikan agar fokus Bappenas adalah pada money follows program. Jadi ketika kita menyusun program prioritas, kita pastikan bahwa program prioritas itu tidak berarti semacam bagi-bagi anggaran untuk semua tugas dan fungsi pemerintahan. Tetapi harus ada ketegasan. Kalau memang ada prioritas, berarti ada tugas fungsi yang mendapat anggaran jauh lebih besar daripada tugas fungsi yang sementara ini belum menjadi prioritas. Nah, dengan ini diharapkan nanti ditambah dengan perencanaan yang sifatnya holistik dan integratif, kita akan bisa mempercepat segala macam irama pembangunan yang terjadi sekarang. Di masa lalu sering terjadi bahwa program pembangunannya berjalan sendiri-sendiri. Sehingga misalkan Kementerian PU membuat waduk, tapi kemudian sawahnya atau irigasi tersiarnya ternyata tidak siap. Sehingga akhirnya waduk itu tidak pernah terpakai sebagai sumber pengairan untuk pertanian. Demikian juga perhubungan membuat pelabuhan yang sebenarnya sangat memenuhi syarat, tetapi jalan menuju pelabuhannya atau listriknya ternyata tidak memadai, sehingga pelabuhannya pun menjadi tidak terpakai dengan baik. Jadi banyak proyek-proyek yang bisa dikatakan sebenarnya dananya ada, idenya sudah kuat, tapi secara teknis dia tidak berjalan begitu di lapangan. Ya, jadi di lapangan dia tidak terkoordinasi, tidak terencana dengan baik. Atau mungkin dia terencana dengan baik, tapi implementasi dari perencanaannya tidak berjalan dengan lancar. Karena tadi ada kementerian yang menganggap, oh ini bisa belakangan, sehingga dia memajukan program yang lain. Tapi akibat dia mengesampingkan program ini, akibatnya program yang dilakukan oleh kementerian lainnya menjadi tidak nyambung. Gitu. Akhirnya bagaimana untuk mengkoordinir itu antara dengan money follows kementerian? Program tadi, maka kita misalkan fokus misalnya pada kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan itu tidak hanya tugasnya Kementerian Pertanian. Banyak tugas Kementerian PU di situ misalkan untuk irigasinya. Demikian juga Kementerian Kelautan Perikanan, kementerian lainnya. Kementerian Perhubungan pun mempunyai peran misalkan. Nah, itu yang kemudian kita coba rangkaikan supaya tujuan akhirnya adalah kita punya suplai pangan yang cukup dan menjamin kedaulatan pangan kita sendiri. Gitu. Oke, salah satu program yang juga digaungkan adalah soal infrastruktur, begitu ya Pak ya. Dimana kalau kita dulu berbicara Pak dengan Pak Bambang selalu bicara soal tax amnesty. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, rencana portfolionya Pak untuk pembangunan infrastruktur sendiri dengan adanya tax amnesty yang sudah mulai berjalan, banyak juga yang masuk gitu, seperti apa sih nanti? Ya, sebenarnya sekarang ini kan banyak upaya untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur yang secara komersial itu akan sangat menarik untuk para investor. Biasanya jenis infrastrukturnya adalah jalan tol, kemudian pelabuhan besar, pelabuhan laut besar, bandar udara besar, dan pembangkit listrik. Nah, kami di Bappenas sudah menyusun proyek-proyek prioritas yang kita harapkan bisa menjadi tempat para investor itu kemudian mendapatkan return yang memadai. Dan pada saat yang sama, kita berupaya agar tidak ada APBN yang harus dipakai untuk mengembangkan proyek-proyek prioritas tersebut. Jadi proyeknya prioritas, tapi tidak harus memakai dana negara. Kita dorong swasta. Nah, masalahnya swasta di Indonesia, kemampuannya masih sangat terbatas. Nah, dengan adanya aliran inflow dari amnesti ini, diharapkan kapasitas financing dari swasta nasional kita makin kuat, dan mereka mampu untuk mendeliver proyeknya tepat waktu. Pak Hendrawan, saya ingin tanya ke Anda, bagaimana dari legislatif melihat ini tidak ingin membebankan beban kepada APBN begitu dan mengharapkan ini dengan kita bisa monetize dari cash inflow yang masuk dari tax amnesty ini. Tapi setelah jawabannya, setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama Prime Time News.